Waduh, 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 gede banget. Apaan nih? Buset, iPad Pro M2. Nah, hari ini kita pengen ngebahas iPad Pro M2 generasi terbaru, si iPad Pro yang udah pakai chipset M2. Nah, kayaknya seru banget buat dibahas, tapi nggak spesifik channel-channel yang lain ya. Kita di sini pengen ngebahas soal ya performa aja sih, lebih ke situ aja, dan beberapa spesifikasi yang dasarnya aja. So, disimak videonya baik-baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao. Buset, lagi-lagi HP Sultan, ya ampun. Kapan nih bisa review Xiaomi ya? Oke, lanjut lagi untuk kita buka HP-nya. Sip. Buset, ini asli sumpah, ini sih padahal ini masih versi yang 11 inch-nya ya. Belum yang versi apa? Belum yang versi 12 inch. Ini aja udah gede gila, apalagi yang versi-versi 12 inch ya. Nah, untuk iPad Pro M2 ini yang saya pegang, dia ada di internal 128 GB dan WiFi only. Nah, sementara dia itu ada dua pilihan ya, opsinya ada di WiFi only sama WiFi plus seluler. Tentu harganya juga beda jauh banget. Sementara kalau ini ada di 15.400 sekian, sementara untuk yang WiFi terus seluler selisihnya 3 juta, 18 juta sekian-sekian gitu loh. Boleh nanti cek linknya ada di deskripsi. Nah, untuk series yang saya pegang ini untuk bodinya sama M1 ya. Nanti ada fotonya di sini. Itu hampir-hampir mirip sih, nggak ada beda jauh ya. Nggak ada apa ya, inovasi kayak apa gitu ya, kecuali di prosesor gitu aja sih. Oke, kita bahas bodinya. Dari bodi samping ini kelihatan mikrofon ya, terusan yang bagian bawah ini ada stereo speaker ya kan, terus USB Type-C juga ada, terusan ini apa sih nih? Ini dimasukin yang M1. Oh, ini M1. Tiba-tiba ada dong, ajib sekali ya, sakti gitu. Bedanya di sini sudah Pro, di sini itu aja sih. Bedanya sih di situ doang. Terus warnanya nih, warnanya agak sedikit dark yang si M1 ya daripada si M2 gitu aja. Oh, terus bedanya apa lagi ya? Kayaknya sama aja. Oke, kita lihat simak satu persatu ya. Karena ini HP gede, saya jadi iPad mas, bukan HP. Oh iya. sorry, biasa megang HP sih, megang iPad tangannya agak-agak keder gimana gitu ya. Ngeri jatuh. Oke, kita lihat dari segi desain di bawahnya nih. Sama-sama dia punya lubang Type-C ya di bawah, terus lubang speaker juga ada dua. Cuman yang M1 itu dia lubangnya lebih banyak. Ini efeknya apa nih? Apa suaranya lebih gede gitu? Nggak juga kali ya. Desain. Bisa desain juga kali, desain aja kali ya. Terus ini untuk apa nih mas? Magnetik buat pensilnya ya. Oke, terus ini ada volume button ya kan, atas bawah masih sama. Terus kameranya juga kayaknya masih sama ya, bentuk-bentuknya hampir nggak ada perbedaan yang signifikan loh antara yang iPad M1 sama M2. M2 lubang speakernya lebih besar. Iya, lebih besar dan lebih sedikit nih jumlahnya kalau kalian ngelihat ya, perhatiin ya, gitu aja sih ya. Ya, posisi mic-nya masih sama-sama dua piece di sini. Terus kalau kita pegang, oh ya, posisi kamera utama, kamera depan. Kamera depan dia masih sama ya, ada di atas sini, jadi nggak di samping sebelah sini nih ya. Oke, kamera depan masih sama, nggak ada perbedaan. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Bodi belakang juga masih sama, mungkin cuma dari warnanya aja. Warnanya yang M1 itu agak sedikit lebih dark. Terus yang M2 ini agak lebih bright ya, soft gitu aja sih. Mungkin begitu aja. Terus tulisan di sini dia iPad Pro, sementara ini iPad Tok gitu loh. Terus prosesor udah pasti beda banget, beda jauh, dan bedanya loncatnya lumayan agak tinggi kalau kita cek. Kalau kita sering nonton perbandingan komparasi antara M1 sama M2, di mana M1 ini dia masih bisa 1 juta sekian tentunya, dan ini udah 1.200.000-an gitu aja. Nah, nanti seperti apa kita buat ngetes game di antara kedua HP ini atau HP ini aja?
Ini nanti aja kali ya. Oke, kita bakal ngetes performa nih Mas. Saya balikin dulu. Thank you. Lanjut edit lagi. Nah, kita bakal ngetes sejauh mana dia performa gamenya. Katanya sih udah the beast banget ya di tahun 2002 kemarin ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau kita uji performa cara-cara kita kan kadang nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Ya. Nah, selain uji uji ketahanan gamenya, durability pada saat kita ngegame, terusan uji kamera juga ada. Nanti sesinya bakal kayak apa, hasilnya kameranya burik atau enggak ya kan, kita bakal tahu. Oke, gitu aja, sip. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS. Oke, langsung aja kita bahas ke bodinya. Dimensi bodinya itu ada di 247,6 kali 178,5 dan kali 5,9 mm untuk ketebalannya. Terus beratnya ada di 466 gram ya, yang WiFi only. Terus yang WiFi plus plus seluler dia ada di 470 gram. Terus habis itu belakangnya dia terbuat dari aluminium ya, terus framenya juga aluminium. Terus habis itu depannya dari Gorilla Glass. Cuma Gorilla Glassnya berapa saya kurang tahu juga. Terus stylus supportnya udah ada versi istimewa, bukan versi istimewa sih, fitur istimewa yaitu Apple Pencil Hover ya. Jadi dia bisa ngambang-ngambang gitu. Bisa ngambang-ngambang gitu cuy. Ya nanti videonya bakal saya kasih gitu, ngambang-ngambang gitu ya. Dibanding sama M1 nanti ada perbandingannya. Tuh, lihat ya. Ngambang-ngambang gitu. Oke. Terus lanjut ke display. Display yang dikasih si Apple di iPad Pro ini udah dapat Liquid Retina IPS display ya. IPS. belum dapat yang AMOLED. Belum dapat AMOLED sih iPad Pro ini. Terus refresh rate-nya udah 120 Hz, HDR10 Dolby Vision, maksimalnya di kecerahannya 600 nits ya. Gitu aja sih. Mungkin nggak terlalu cerah sih kalau untuk saya, kalau di pas cahayanya banyak atau mungkin pas di luar ruangan. Mungkin dia lebih cocok dipakai orang-orang yang demen nongkrong di kafe, di warkop, ya kan, terus di nongkrong kalau di pinggir jalan kayak Starlink gitu nggak bakal cocok, pasti, ya kan. Terus ukurannya 11 inch, apalagi ya, resolusinya 1688 kali 2388 pixel. Kerapatan layarnya berapa? Kerapatan layarnya yang ada di iPad Pro M2 ini ada di 265 ppi. Kok kecil ya? Saya juga nggak tahu kenapa, tumben amat, nanggung banget ya. Kenapa nggak diangkat 365 kek? Tapi mungkin ini alasannya mengapa Apple ngasih 265 ppi di iPad Pro M2 ini. Karena dari baterainya mungkin mereka mikirin kapasitas baterainya nggak begitu gede, cuma 7000 sekian ya kan. Biar bisa hemat daya atau apapun itu alasannya, mungkin menjadi alasan si Apple ngasih ppi di 265. Gitu aja ya. Terus crash resistance-nya ini paling ya gelas-gelas biasa aja sih, oleh poly coating doang sih paling ini. Tapi ini yang saya pegang dia udah pakai tempered glass ya. Ini dari Apple-nya nggak mas? Bukan ya? Oh, aksesoris paling harga berapa lah ya, cepet 200 gitu kali. Oke, lanjut ke platformnya. Platformnya yang pertama kali lahir ya, si iPad Pro ini ada di iPad OS 16.1 ya kan, dan itu masih bisa upgrade sekitar 2 tahun 3 tahun lagi ya. Terus chipsetnya ada di Apple M2 octa-core ya, sementara Apple GPU-nya ada di 10 core graphic. Gitu aja. Beda sama M1 tuh dia ada di 8 core graphic, sementara chipsetnya dia di M1 ya, Apple M1, bukan Bionic lagi, dia udah M1. Bedanya itu aja sih. Nah, seperti apa keganasannya, ntar kita bakal tes, gitu aja. Lanjut ke kamera utama. Kamera utama yang dikasih si Apple di iPad Pro ini, yang setup pertama nih ada di 12 megapiksel, aperture-nya 1,8 untuk kamera main kamera ya. Nah, terus untuk kamera ultrawide-nya dia ada di 10 megapiksel, aperture 2,4. Terus abis itu apalagi ya, selfie kameranya nih. Selfie kameranya ada di 12 megapiksel, aperture-nya 2,4. Terus video resolusi ya masing-masing di kamera semuanya udah bisa maksimal di 4K. Nah, kalau untuk kamera sih kalau saya bilang jujur ya, dia nggak begitu
apa ya, bagus atau bisa dikatakan biasa aja untuk sebuah produk dari Apple. Gak superior banget, bahkan lebih bagusan dari iPhone 11 yang saya pakai gitu loh. Lebih halus ya, mungkin karena ini beda segmen kali ya. Ini kan bukan segmen orang-orang yang dipakai untuk kegiatan biasa aja. Ini dipakai tuh khusus orang-orang yang emang produktivitasnya itu pengen simple, bisa mobile, on the go, terus cepet prosesornya dan lain-lain gitu. Nih, kamera sih biasa aja, nggak ada yang spesial gitu, apalagi kamera belakangnya. Aduh, jujurnya gitu. Setelah penilaian tergantung kalian sendiri. Terus posisinya juga kalau kayak pas di kamera itu dia agak sedikit ke kiri tuh ya kan, jadi kita mesti miringin dikit kalau mau posisi center di tengah ya. Tuh ya, sip. Dia itu baterainya ada di 7538 mAh dan dia maksimal ngecasnya berapa watt nih mas? 15 watt ya? Oh sampai 25 watt ternyata gitu doang. Oke, lanjut ke tes gaming dan tes kamera dan kesimpulan di akhir video. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, kita stay tune terus. Sip. Oke, untuk PUBG dia maksimal ada di grafik HDR Ultra, bukan HDR Extreme. Kenapa? Harusnya ini sih udah bisa ya HDR Extreme. Ya, nggak tahu juga lah, mungkin belum optimal kali ya. Ya seperti biasa kita mainnya di smooth 90 fps. Itu aja. Aduh, gila ini sih sumpah. Oke, kita percepat aja ya. Sip. 36,9 ya paling tinggi ya. Oh 37. 377, coba bagian belakangnya berapa nih? 37 37,6 37,4, masih di angka 37,4. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya di sini mau sedikit cerita ya untuk experience-nya game PUBG di sini itu agak sedikit mengganggu ya di jari saya, nggak tahu kenapa, karena mungkin terlalu gede ya. Mungkin gitu aja sih, ukurannya itu over buat saya, jadi nggak nyaman. Saya sih heran ya, pro player itu dia nyaman banget kayaknya main di layar gede kayak gini. Mereka kan rata-rata pakai iPad ya. Terus saya nggak tahu mereka bisa begitu nyaman gitu loh. Apa mungkin udah karena terbiasa mereka pakai gituan? Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk saya pribadi sih nggak rekomen sih untuk layar yang segede ini buat main game kayak gini FPS ya. Karena jempolnya itu buat megang itu cuma 2 biji doang, 2 tangan doang gitu loh, ya kan? Nggak enak masih HP biasa aja sih. Gitu ya. Terus untuk aim assist seperti biasa, iPad Pro ini mirip-mirip kayak si iPhone ya. Dia nempel banget ya kan? Enak, masih playable banget. Terus suhunya juga hangat-hangat kuku aja, ada di 37, masih di 37, masih bertahan di situ. Terus untuk gyronya dia nggak ada delay sama sekali ya, enak banget tuh. Oh, tapi kontrolnya jelek nih saya nih. Gitu aja ya. Nah kita pindah di game berikutnya yaitu Aspal 9. Ini saya nggak tahu tiba-tiba dapet yang kayak gini nih ya kan, warnanya pink lagi. Nah untuk game Aspal ini saya rasa nggak ada masalah yang berarti ya kan, dia masih enak banget, playable banget buat dimainin. Intinya tuh grafisnya juga yang didapat itu kayaknya full ya, full set. Ini pada kayak gini-ginian Aspal ya. Posisinya enak, layarnya gede, jadi kita lapang banget buat ngeliat ya untuk game Aspal. Tapi kalau kayak PUBG itu kayaknya enggak deh. Tuh ya kan grafisnya mantap banget, gila, nggak ada obat. Terus nggak ada nge-freeze juga. Nah abis ini kita bakal main game yang jahat lagi, satu lagi yaitu Car X-Drift ya, dimana dia lebih kompleks daripada si Aspal karena ya grafisnya lebih tinggi sih kayaknya. Itu bisa nge-lag banget. Kita coba di M2 ini apakah seperti yang kemarin-kemarin. Ya lumayan juara 3. Sip, pindah Car X-Drift. Oh udah ready kita ternyata. Continue. Tuh. Nih ini saya langsung kayak, dia itu mirip-mirip kayak open world ya, tapi mobil gitu loh. Lucu kan? Tuh. Di sini juga grafisnya kayaknya udah Ultra HD ya. Kelihatan dari bayangan ya, terus yang dari kayak efek pohonnya. Nah, tuh dia rapi sih. Udah rapi ya. Tuh, lihat nggak? Tabrak terus. Buat kalian yang demen hobi tabrak-tabrak mobil, jangan pernah pakai mobil beneran ya kan. Langsung aja main game inian, dijamin hobi kalian tersalurkan. Asik. Pakai nos dulu. Tuh, nggak ada nge-lag sama sekali dong. Buset deh. Wih, emang bener ya, harga emang nggak bohong. Nggak ada nge-lag dong. Set. Nah, ini enak banget nih, asli semua. Nah, kita coba ke daerah pegunungan dulu ya. Ini bukan pegunungan ya. Ini dia kayak mau ke gunung apa sih nih? Gunung Fuji bukan nih? Kayak jatuhnya jalan-jalan pedesaan gitu di luar negeri. Asik. Gila, bagus banget ini game, asli sumpah. Biasanya kalau HP lain itu udah pada main thread ya, dia tuh ada kayak nge-freeze lah, terus frame drop lah. Kalau ini lancar-lancar aja gitu loh.
Apa mungkin pengaruh di PPI-nya tadi yang 265? Saya nggak tahu juga. Jadi dia tuh agak kurang rapat aja, gitu loh. Oke, selesai ya. Terus coba kita cek 40. Paling panas ada di angka 40, tapi belum ngeframe kita, ya kan? Tuh. Paling panas di 40. Nabrak apa nih? Ternyata salah jalan kita, ya kan pemirsa. Oke, langsung ke kesimpulan aja kali ya. Apakah iPad Pro M2 ini recommended kah untuk kita beli? Jawabannya ada dua. Kalau kalian memang seorang content creator ataupun kalian mungkin seorang tipikal orang yang kerjanya itu multitasknya agak sedikit lumayan berat ya kan. Terus kalian juga udah biasa sama produk-produk Apple ya kan, mungkin iPad Pro M2 ini bisa menjadi salah satu iPad pilihan kalian untuk tahun ini atau 2 tahun lagi. Saya nggak tahu bakal keluar yang versi M3 atau M4, saya juga nggak ngerti. Apple juga nggak ngirimin surat ke saya ya kan. Oke, terus untuk gamers, apakah kalau kita nge-game pakai iPad ini ngerasa nyaman atau enggak? Oke, jadi gini, untuk beberapa game ya, contohnya di PUBG sendiri, saya itu nggak nyamannya kenapa? Nggak nyamannya itu kayak saya mesti pakai 6 jari gitu loh, untuk ngontrol ini, ngontrol itu. Terus habis itu, kayaknya buat saya terlalu besar aja, jadi posisi saya nggak bakal nyaman. Gironya sih nggak ada masalah ya, untuk sensitivitasnya pun nggak ada masalah. Tapi masalahnya pada saat saya megang posisi HP-nya dengan tangan saya yang kayak gini, jadi cukup ada 2 tumpuan doang nih di bawah. Jadi ini tuh sebenarnya nggak berat, tapi cuman bikin nggak nyaman gitu loh. Tapi untuk 2 game yang lain kayak game balapan atau mungkin game ML lah atau apalah, mungkin akan sedikit dimanjakan dengan ukuran layarnya yang udah gede banget, 11 inch ya. Ini 11 inch loh. Mungkin kayak yang biasa main Genshin bakal dimanjain karena layarnya jadi lebih gede. Terusan yang main ML layarnya jadi lebih gede, ya kan. Untuk main kayak Aspal, Card Extract jadi lebih gede. Untuk yang main Subway Surfer juga layar jadi lebih gede. Gitu aja. So, rekomendasi atau enggak itu tergantung pilihan kalian masing-masing ya. Ya terserah gitu aja deh. Intinya HP ini masih worth it banget sih untuk dipakai sampai bukan HP ya, iPad. Ya, iPad. Salah bolak-balik saya salah nyebutin. Biasa megang HP, megang iPad. Mulut saya langsung kecelitut sendiri. Gitu aja, rekomendasi atau enggak, ini tetap rekomendasi banget untuk kalian yang emang kerjanya butuh ekstra ya. Butuh ekstra dalam hal mungkin ya kayak editing video, foto, tulisan mungkin nulis-nulis apa gitu kan, untuk kerjaan juga bagus banget. Dan untuk games, ada beberapa games yang untuk saya pribadi itu nggak nyaman banget. Kayak contoh mungkin FPS ya, game-game FPS, karena itu tumpuannya itu loh sedikit banget ya kan. Terus untuk beberapa game juga udah optimal karena dia prosesornya udah ngebut banget ya. Itu aja. Terus ya selesai kita. Akhirnya kelar juga ngebahas ini M2 versi kami ya, seadanya aja karena ini merupakan apa ya, penerus dari M1 yang tadi udah kita obrolin. Bukan kita obrolin, kita bandingin sedikit ya, diantara bodinya lah apalah, perbedaannya sedikit banget ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton saya ngomong dari awal sampai akhir. Terima kasih banget, jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Oke, see you later, bye bye, ciao. Gede banget ya, buset, gede, lebar sih nggak gede ini mah.